dimulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggara Thomas Gunawan. Saya di sini sebagai MC, pembawa acara pada malam hari ini, akan memimpin acara pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Ketua Umum PB Gapsi, Ibu Profesor Miranda Suto, yang sama-sama kita hormati, Bapak Sekjen PB Gapsi, Pak Robert Cianipar, kemudian yang kami hormati, Abah Tony Sastra Miharja, selaku Presiden Ganesha Bridge Club, yang kami hormati, Pak Lili Sudirharjo, selaku Ketua Panitia Ganesha Bridge Open, yang kami hormati, Bapak Saladin Utunggadewa, selaku Pembina Unit Aktivitas Bridge ITB, dan tak lupa pula yang kami hormati para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat datang di pembukaan Ganesha Bridge Open 2021. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang telah membantu menyukseskan acara, yaitu Medco Mining, Syabas Group, Barokah Perkasa Group, dan Quantus Capital. Kegiatan Ganesha Bridge Open 2021 ini merupakan turnamen nasional kedua yang diselenggarakan oleh Ganesha Bridge Club dan unit aktivitas Bridge ITB. Kegiatan GBO tahun ini diikuti 100 tim, baik tim open maupun junior. Dan untuk pendaftarannya sendiri tidak dipungut biaya apapun, dan nantinya akan ada door prize untuk memberikan kegiatan Ganesha Bridge Open 2021 ini. Ya, Ganesha Bridge Open 2021 kepada Pak Lilik Sudirharjo, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Salam olahraga dan salam Ganesha. Setelah sukses dengan penyelenggaraan Ganesha Bridge Open Line Turnamen yang pertama pada tanggal 18 sampai 20 Desember 2020, maka kini Ganesha Bridge Club kembali menggelar Second Ganesha Bridge Open Turnamen yang akan berlangsung selama 2 akhir minggu ke depan. Pada penyelenggaraan yang kedua ini telah terdaftar ikut 66 tim yang ikut bertanding di kelompok open dan 34 tim di kelompok junior usia 26 tahun ke bawah. Di kelompok open termasuk di dalamnya adalah 3 ladies team dan 6 mixed team. Suatu jumlah peserta yang tertinggi untuk turnamen bridge online karena ditambah dengan 2 tim tamu undangan yang akan bermain di babak final. Total berarti kita mempunyai 102 tim peserta. Animo yang membludak ini adalah karena kerja keras dan kerja rapi dari rekan-rekan panitia agar unsur untuk menjadikan turnamen bridge ini berbobot terpenuhi. Misalnya, tersedia website yang memberikan informasi awal. Direncanakan akan ada buletin harian yang terbit setiap hari. Dan yang kemudian yang paling istimewa adalah seluruh tim yang bertanding akan memainkan papan yang sama. Selain itu ada juga disediakan meja open kibitz untuk 1 atau 2 meja yang dipilih sehingga penggemar olahraga bridge tidak hanya setanah air tapi seluruh dunia bisa ikut serta menyaksikan. Malam ini adalah upacara pembukaan, insya Allah akan dibuka oleh yang terhormat Ibu Profesor Dr. Miranda Gultom sebagai Ketua Umum PB Gapsi. Ganesha Bridge Cup adalah kumpulan pemain bridge alumni Institut Teknologi Bandung yang tersebar di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Kami bukan hanya sebuah klub bridge, tetapi kami adalah sebuah pergerakan. Kami adalah sebuah gaya hidup. Sementara banyak orang belajar bermain bridge untuk rekreasi atau hobi, kami belajar bridge untuk kompetisi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bekerja dan berperan serta menyelenggarakan Ganesha Bridge Open Turnamen yang kedua ini. Khususnya kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dan bekerja rapi. Selamat bertanding kepada seluruh peserta, utamakan sportivitas dan fair play di dalam bertanding dan semoga tim yang terbaik
keluar sebagai juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh pembina UAB kepada Bapak Saladin Utunggadewa, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PB Gapsi, Profesor Miranda Gultom, kemudian Bapak Robert Sianipar, Sekjen PB Gapsi, Presiden Ganesha Bridge Club Bapak Tony Sastra Miharja, Ketua Panitia Ganesha Bridge Open Tournament 2021, Bapak Lili Sudira Harjo, seluruh panitia, serta seluruh peserta Ganesha Bridge Open Tournament 2021. Saya, Saladin Utunggadewa, dosen pembina Unit Aktivitas Bridge Institut Teknologi Bandung, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, serta para sponsor, yaitu Medco Mining, Syabas Group, Barokah Perkasa Group, dan Quantus Capital. Para pihak yang sangat besar peranannya untuk berlangsungnya Ganesha Bridge Online Turnamen yang sebentar lagi akan dimulai. Kalau saya dengar tadi, besok pagi ya, dimulainya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya lah tahun ini Ganesha Bridge Open Tournament dapat dilangsungkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Panitia dengan jeli melihat peluang untuk melangsungkan turnamen secara online. Satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh sebagian besar cabang olahraga yang lain. Ya. Berita bagusnya, dibanding tahun lalu, peserta Ganesha Bridge Open Tournament 2021 bertambah signifikan. Dari 79 tim di tahun 2020 menjadi 102 tadi seingat saya, 102 tim di tahun 2021. Pertambahan peserta ini merupakan bentuk pengakuan komunitas Bridge Indonesia terhadap panitia Ganesha Bridge Open Tournament. Luar biasa. Kemudian, akhir kata, saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta, jaga sportivitas yang seharusnya menjadi ciri khas kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Saladin yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, sambutan oleh Presiden Ganesha Bridge Club, Abah Tony Sastra Miharja. Pada Abah Tony, kita persilakan. Terima kasih, Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga dan salam Ganesha. Pertama, atas nama Ganesha Bridge Club, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala partisipasi sehingga Ganesha Bridge Open Turnamen yang kedua ini bisa terselenggara, dan sekarang adalah pembukaannya. Kita mulai besok sampai hari Minggu untuk penyisihan dan dilanjutkan minggu depan untuk babak final. Wabil khusus terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua PB Gapsi, Profesor Miranda Gultom, atas dukungan yang sangat keras dari PB Gapsi berikut jajarannya, sehingga acara ini bisa terselenggara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada UAB ITB selaku co-host dari acara ini, adik-adik kami, anak-anak kami, yang demikian banyak membantu sehingga acara ini dapat terselenggara lebih milenial ya, dibanding kalau misalkan angkatan saya menyelenggarakannya tanpa bantuan anak-anak atau adik-adik dari UAB ITB. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan juga kepada para sponsor, baik itu sponsor perusahaan, Medco Mining, Syabas Group, Barokah Perkasa Group,
Quantus Capital Indonesia yang sejatinya adalah ya teman-teman kami di kampus juga gitu kan, yang mensponsori acara ini. Di samping sponsor perorangan juga teman-teman di kampus malah para penggila bridge ya pada awalnya, seperti terima kasih kepada Pak Teddy Permadi Rahmat, kepada Pak Hari Arsudi, Pak Lili Sudida Harjo juga yang telah berkontribusi sehingga acara ini bisa berlangsung. Berkontribusi tidak hanya membantu pendanaannya, tapi juga membantu pemikiran-pemikiran agar acara ini bisa terselenggara dengan baik. Tentu tidak kami lupakan adalah terima kasih kepada seluruh komunitas bridge Indonesia atas partisipasinya untuk mengikuti turnamen Ganesha Bridge Open Turnamen yang kedua ini. Alhamdulillah pesertanya sesuai dengan harapan kami. Namun dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati atas nama Ganesha Bridge Club, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ini, seperti kejadian misalkan ada tim yang tidak bisa ikut bermain, atau ada tim yang ketelincut sehingga kami mencari-cari tim yang lain untuk bisa menggenapinya. Itu adalah merupakan bagian dari sebuah pembelajaran juga bagi kami semua. Semoga ke depan kami dapat menyelenggarakan sebuah turnamen baik online maupun offline mendekati ke arah sempurna. Tidak mungkin sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menggelitik buat kami semua dengan turnamen bridge online ini, sehingga kami memutuskan bahwa untuk turnamen ini mungkin tidak banyak turnamen terbuka yang tidak dipungut bayaran, tapi kami adalah pendukung dari PB Gapsi terkait say no to cheating. Karena memang isu yang selalu berkembang atau polemik yang selalu berkembang dalam bridge online ini adalah menyangkut bagaimana meminimalisasi kecurangan atau ketidakwajaran baik dalam bidding, dalam defense maupun dalam declared play. Oleh karena itu, pada GBOT kali ini, kami memang tidak memungut bayaran, karena kami menerapkan tagline fair play and enjoy playing bridge. Jadi sebetulnya bagi para penikmat bridge sebetulnya tidak ada hadiah ya tidak jadi masalah begitu kan. Karena memang pada dasarnya hanya ingin untuk bermain dengan baik, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan di meja bridge atau dalam hal ini melalui online. Oleh karena itu adalah menjadi tidak fair gitu kan. Kalau untuk sebuah kenikmatan bermain bridge, kami beranggapan bahwa peserta membayar begitu kan untuk bermain itu. Walaupun di luar negeri itu hal yang biasa. Kemudian saya pernah bermain di luar, teman-teman yang baik di luar itu lumayan mahal kalau kita ingin bermain bridge di sebuah klub. Tapi untuk turnamen ini kami tidak. Biasanya orang mengejar hadiah gitu. Dan kadang-kadang dalam mencapai prestasi yang bagus ini orang menghalalkan segala cara. Itu juga ingin kami hindari. Sehingga dalam babak penyisihan ini kami juga tidak memberikan hadiah. Kecuali untuk gabungan antara mix dan ladies. Kenapa begitu? Terus terang aja gitu. Bahwa pemain putri ini cukup langka gitu dalam permainan bridge ini. Sehingga mudah-mudahan dengan menyediakan hadiah yang khusus buat mix dan ladies dan putri, diharapkan akan semakin banyak pemain bridge putri yang tergerak untuk ikut mempelajari dan mendalami sampai mahir bermain bridge. Itu intinya sebetulnya. Kenapa hadiah hanya di babak penyisihan ini hanya untuk mix dan ladies. Kita mengencourage atau merangsang lah istilahnya
agar semakin banyak pemain putri yang berminat di sini gitu kan. Itu sangat kita hargai. Kemudian apa gantinya gitu kan? Seringkali gitu kan orang yang berada di papan bawah atau tidak ada peluang lagi untuk menjadi juara atau naik ke ranking atas, ogah-ogahan mainnya gitu. Oleh karena itu kami mensyaratkan minimal 6 pemain gitu kan. Dan maksimal boleh 8 pemain, itu untuk mengantisipasi barangkali ada para penikmat bridge yang tidak punya cukup waktu di weekend ini dengan berbagai alasan apapun, tapi masih ingin bermain barangkali masih 2-3 sesi atau 1-2 sesi. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk menghindari tadi gitu kan. Kalau pas-pasan pemain kemudian ada yang berhalangan terus jadi WO gitu. Apalagi kalau sudah tidak ada peluang lagi untuk naik papan atas gitu kan, ke meja atas. Nah, itu juga kami hindari antara lain dengan menyediakan door prize yang akan kita sebar. Jadi artinya door prize ini mungkin tidak banyak tapi akan sangat berarti bahwa kita untuk open akan membagikan door prize untuk 15 tim. Untuk junior kita akan membagikan 11 tim dari 34 yang bermain, 34 tim yang bermain, hampir 30% lah. Sama juga gitu kan. Untuk yang open tim itu 15 door prize itu kira-kira ya 25% lah dari total jumlah peserta. Dan akan ada keunikan tersendiri gitu. Nikmatilah bermain bridge, jangan mikirin sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang bisa. Nggak usah mikirin saya berada di ranking berapa gitu. Karena kalau rezekinya ada ya otomatis uang pulsa akan datang juga gitu. Walaupun Anda misalkan ranking 4 dari bawah gitu. Itulah salah satu pemikiran dari kami pada saat merancang turnamen GBOT 2 itu. Akhir kata, tentu tidak ada gading yang tak retak. Dalam kesempatan ini, apabila ada kekurangan dari mulai saat pendaftaran, nanti penyelenggaraannya sampai dengan final, atas nama Ganesha Beach Club, saya mengucapkan permohonan maaf dengan segala kerendahan hati. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abah Tony Sastramiharja atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus pembukaan oleh Ketua Umum PB Gapsi, Ibu Profesor Miranda Gultom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam olahraga. Jaya. Di malam hari yang indah ini, kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas berkat rahmat-Nya saja kejuaraan bridge Open Second Ganesha Open Tournament 2021 dapat diselenggarakan dan akan berlangsung mulai Oktober. Kita tentunya percaya bahwa upaya-upaya seperti ini adalah upaya-upaya yang merupakan suatu titik dari kemajuan. Seperti kita ketahui bahwa olahraga yang semakin sering ada dia akan semakin maju. Saya menyambut dengan baik terselenggaranya kejuaraan bridge terbuka Piala Ganesha yang kedua kali ini. Kita sudah dengar tadi bagaimana keberhasilan daripada panitia untuk mengangkat, kalau saya nggak salah tahun lalu,
50 open, 29 junior, itu sekarang naik menjadi 100 totalnya. Ya, suatu kemajuan yang luar biasa, apalagi pandeminya masih belum berakhir. Ya. Kita ketahui bahwa sempat agak ikut latihan, tetapi bridge adalah salah satu jenis olahraga yang patut syukuri karena di tengah-tengah pandemi seperti ini tetap bisa diselenggarakan. Kita ketahui juga secara bersama bahwa pembinaan atlet bridge dari klub atau dari sekolah, dari kampus itu selalu merupakan cikal bakal anak-anak muda mulai terjaring. Dan ini sangat sesuai dengan program kerja PB Gapsi, di mana PB Gapsi ingin sekali melihat bahwa klub-klub, bahwa perkumpulan-perkumpulan yang selama ini mati suri mulai lagi hidup. Ganesha Bridge Club tentunya merupakan suatu bridge club yang sangat didukung oleh alumni-alumni ITB-nya tadi kita sudah dengar Medco lain-lain, dan jelas yang sehat ini karena banyak penunjangnya juga akan dapat menambah kegairahan dan keramaian bridge nasional. Hadirin sekalian, sesuai permintaan panitia kejuaraan ini, kami diminta untuk mengagendakan Ganesha Open Tournament sebagai kalender kegiatan tahunan PB Gapsi. Kita tahu bahwa seperti layaknya di berbagai dunia ini, kalau suatu turnamen itu dimasukkan ke dalam kegiatan tahunan dari pengurus besarnya olahraga itu, biasanya dia akan lebih mudah lagi untuk berkembang dan meluas bahkan ke dunia. Saya senang sekali dan dengan senang hati akan melakukannya, tetapi mau saya ingatkan sedikit ya. Kita berharap kalau sudah masuk ke agenda turnamen, rencananya kita setiap tahun akan mengumumkan itu dari awal kalau sudah dapat jadwal-jadwalnya dan ikut membantu mengumumkannya. Ini harus jangan hanya sekali aja. Kalau bisa terus berkembang semakin lama semakin besar. Saya yakin percaya bahwa Ganesha Bridge Club itu akan dapat berpartisipasi aktif dalam hal ini sehingga merupakan bagian penting dari pembinaan bridge nasional untuk jangka waktu yang lama. Saya cukup kenal dengan banyak tokoh-tokoh bridge alumni ITB selain yang sangat bergairah seperti Pak Teddy Rahmat itu banyak lagi, ada Pak Tony, ada Pak Benny Brady, Pak Lili tadi saya lihat, ada Pak Repin Lagu, ada Syariah, Taufik, juga ada Bu Kartika, saya juga baru ketemu beberapa setengah tahun yang lalu, yang semuanya orang gila-gila bridge. Ya, tadi Pak Tony udah cerita panjang lebar, gimana cita-citanya, gimana, apa kira-kira pemikiran di belakang mengapa turnamen ini mempunyai style tersendiri, tidak pakai uang pendaftaran yang di babak penyisihan tidak semua dapat, antara lain dengan sesuatu yang hampir sama sebetulnya yang selalu membuat PB Gapsi sangat berhati-hati dan galau di dalam mengamati, tetapi ingin tetap berjalan, yaitu mencegah terjadinya kecurangan. Saya yakin apabila suatu sistem dibuat demikian rupa, bukan hanya secara teknisnya saja, tetapi secara spiritnya, seharusnya
kecurangan itu semakin jauh dari pemikiran orang-orang yang hanya ingin menang saja. Dan ini menjadi semakin penting karena kita tahu bahwa kampus merupakan wadah yang sangat baik terhadap pembinaan atlet-atlet, termasuk atlet bridge. Karena kaum-kaum intelektual itu banyak yang berasal dari kampus. Modal intelijensia yang tinggi dimiliki oleh berbagai perguruan tinggi. Dan dulu perguruan tinggi yang banyak adalah perguruan tinggi negeri, ITB, UI, UGM, ITS, dan lainnya. Dan atlet-atlet junior nasional secara mayoritas kebanyakan berasal dari lingkungan kampus, baik negeri maupun swasta. Dari pengamatan saya, kampus yang begitu menyebar, bukan yang saya sebut tadi aja, tapi juga ada dari UNAN Padang, ada juga dari Pontianak, dari Universitas Manado, Gunadarma, swasta di Jakarta, adalah kampus-kampus di mana pemain-pemain junior yang perlu kita kembangkan, perlu kita bina untuk mengganti pemain-pemain senior yang begitu sudah mendunia itu bisa betul-betul terbentuk. Terbentuk jiwa olahraganya, terbentuk karakter kejujurannya. Meskipun tidak terlalu banyak yang terus lulusan-lulusan universitas itu memilih berkarir meskipun sangat potensial. Paling Taufik, Robert gitu ya, Syahrial, Kamto, nggak banyak. Yang banyak yang bagus-bagus juga akhirnya milih untuk bekerja yang lain. Tapi saya tetap optimistik bahwa dengan diprakarsai antara lain oleh Ganesha dan para alumni ITB ini, gairah bridge di kampus itu kembali meningkat lagi seperti dulu. Ya, jadi pandemi bukan merupakan halangan, kita jalankan terus. Saya juga ingin ikut menitip pesan agar panitia betul-betul menerapkan satu sistem yang bisa mengurangi kecurangan. Kita concern dan zero tolerance seperti kita katakan. Mungkin pernah dengar juga baru-baru ini ada keraguan-raguan mengenai suatu turnamen online. Kami segera membentuk tim investigasi dari komite kredensial kita, dan apabila terbukti ada kecurangan pasti akan kami berikan sanksi. Saya mengharapkan bahwa panitia ini juga betul-betul hati-hati, betul-betul memperhatikan dan betul-betul melihat. Karena meskipun seperti tadi Pak Tony sampaikan bahwa dengan tidak adanya hadiah uang di awalnya di penyisihan dan sebagainya, mungkin keinginan menang, bercurang untuk menang itu berkurang. Tapi tetap saja keinginan untuk menang itu bisa saja membuat orang curang. Kalau dia tidak mempunyai spirit sportivitas yang benar. Saudara-saudara sekalian, saya rasa sudah cukup panjang saya berbicara. Sebelum saya buka turnamen ini, saya mau berikan sedikit laporan mengenai PB Gapsi sendiri. Di pusat kami sekarang sedang sibuk menyiapkan tim nasional yang akan mengikuti IPBF kategori men, ladies, senior, dan mix yang rencananya dilaksanakan di akhir bulan Desember. Dan kita tahu ini merupakan suatu kualifikasi untuk kejuaraan dunia dari kita lihat sendiri bahwa tim yang dipersiapkan sudah betul-betul akan segera memulai pelatnas online secara intensif. Yang kedua tentunya setelah itu kita harus mempersiapkan juga untuk mengikuti di Salsa Majuri nanti kalau kita lolos, dan juga untuk APB di Cina kalau saya nggak salah bulan Agustus tahun 2022. Itu adalah dalam rangka turnamen internasional. Di dalam hal organisasi sendiri kita sedang berkutat agar masalah keanggotaan dan master point itu bisa segera tuntas.
Saat ini kita sudah tiba pada tahap negosiasi akhir untuk penentuan vendor yang akan membuat program master plan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, kalau masih ingat, dulu zaman saya jadi pimpinan tahun 2002 sampai 2006, saya galakkan kembali bridge masuk sekolah. Ini juga kita baru terima proposal dari bidang bridge masuk sekolah yang berencana akan menggiatkan kembali pemasalan olahraga bridge di sekolah. Kita sudah lihat banyak hasilnya sekarang dan kita percaya pemasalan baru ini akan menjaga kesinambungan bibit-bibit baru di dunia olahraga bridge di Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ini adalah sedikit masukan mengenai apa yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh PB Gapsi, termasuk juga kita sedang mempersiapkan untuk mempunyai tempat dan kantor yang representatif yang tidak lagi menyewa-nyewa di usia yang sudah lebih dari setengah abad ini, rasanya sudah sangat pantas. Doakan agar ini bisa segera terwujud. Saya ingin kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, juga terima kasih kepada teman-teman saya di PB Pusat. Di sini saya lihat ada Sekjen Pak Robert Sianipar, karena hanya dengan kerjasama yang baiklah semua bisa terselenggara. Persyaratan untuk memperoleh master plan sudah dipenuhi. Kita juga sudah membuat persiapan-persiapan agar semua ini berjalan dengan baik. Dengan sambutan ini, saya sekali lagi ingin menyampaikan pesan. Junjung tinggi sportivitas. Zero tolerance for cheating. Dengan ini secara resmi, saya membuka kejuaraan Bridge Ganesha Online 2021. Selamat bertanding dan jayalah Bridge Indonesia.